Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kepada Kak Sylvester Murong, kami persilakan. Serius sekali. Jadi kedendam kata orang Mangka. Teman-teman yang terkasih, saya diminta oleh Kak Simpli waktu itu ya, Romo Simpli sekarang. Romo Simpli yang menghubungi saya. Sebenarnya bukan saya, karena kami di seminari ada 2 orang. Gak apa-apa, agak lama ya. Kalau enggak kita ya, hari 10 menit. Jadi kami ada 2 orang di seminari menengah. Ada 2 orang frater. Dia menghubungi frater Mitsi, tahu ya? Frater Mitsi. Tapi frater Mitsi ada kelas hari ini ngajar. Ngajar apa tahu? Ngajar bahasa Latin. Bahasa apa itu? Bahasa Latin. Bahasa Latin ya. Dia ada ngajar hari ini. Kebetulan saya kosong hari ini. Kitab suci sama seni budaya kosong. Jadi saya bersedialah. Oke lah Romo, saya bilang ke Romo Simpli, oke lah saya berusaha untuk datang ke tempat ini. Nah sekarang juga kami sedang ada tugas. Itu tugas sih. Sebentar lagi akan PTS ya, kalau di SMA. Seminari itu setara dengan SMA. Jadi sedang persiapan SMA. Kami guru-guru diminta untuk membuat banyak sekali administrasi ya. Jadi saya agak pusing juga. Tapi tidak apa. Kita kembali kemana? Ke laptop kata siapa itu ya. Kita kembali ke kitab suci. Jadi yang menjadi permenungan kita, kayak orang Batak ya, jadi yang menjadi permenungan kita. Permenungan kita di sini adalah ayat utamanya dari Mazmur bab 18 ayat 17. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari hatinya, dari baitnya, Jadi aku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kemudian ayat bacaannya yang baru saja kita baca tadi. Nah, tema pertemuan kita pada hari ini diangkat oleh panitia ya. Menemukan Tuhan dalam kesendirianku. Saya lebih suka bahasa Indonesia daripada bahasa, walaupun ada bahasa Latin ya. Bahasa Inggris. Ya, menemukan Tuhan dalam kesendirianku, dalam kesepian kesunyianku. Tadi ketika awal ibadat saya merasa agak disentuh gitu lah. Ketika saat teduh ya, saat teduh di mana kita diminta untuk hening itu apa ya? Tanpa suara hening, dan itu memang benar-benar saya berusaha hening dan merasakan memang nyaman gitulah. Memang susah buat orang nyaman ya. Cukup bukti di sini. Jadi sebelum dibuat nyaman orang lain, buatlah nyaman dirimu sendiri ya. Gitu ya.
kesunyian, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan. Kira-kira teman-teman tahu apa yang membuat kita menjadi sepi, merasa kesepian? Yang tahu? Membuat kita merasa kesepian, kesunyian, sendiri, merasa ditinggalkan. Jadi ketika kesepian itu terjadi ketika ekspektasi, harapan, ekspektasi kita tidak mendapat dukungan dari pihak luar. Contoh, ketika teman-teman semua sedang galau, sedang bete, lemas misalnya kan, karena satu dan lain hal lah, pasti teman-teman tahu. Nah, kalian membutuhkan teman-teman yang bisa mendengarkan kalian. Ini ekspektasi kalian ya. Aku mau ceritalah sama si ini misalnya, pasti dia akan mendengarkan saya, kemudian pasti dia akan meneguhkan saya, oh kau harus kayak gini. Tetapi nyatanya itu hanya ekspektasi, harapanmu. Kenyataannya temanmu itu malah sibuk dengan yang lain. Itulah kesepian. Nah, kesepian juga bisa dialami ketika kita berada bersama ini. Mungkin ada yang bersama-sama berdoa mengangkat pujian, tapi dalam hatinya dia merasa kesepian. Ada ya? Ada. Mungkin ada yang baru saja ya gitulah. Mungkin baru saja mengalami stres dengan keluarga misalnya, putus cinta misalnya, dengan putus cinta. Itulah dia dalam keramaian tapi mengalami kesepian. Karena itu dua paradoks itu dua hal yang sama-sama dialami tapi berbeda. Ketika kita ya sama-sama ramai-ramai tapi dari dalam hatinya dia merasa kesepian. Ya karena tadi ya, karena ekspektasinya yang terlalu berlebihan. Kemudian apa juga yang menjadi kita merasa kesepian? Misalnya dalam lingkungan sekolah, seringkali kita merasa, saya ini biasa-biasa aja di kampus, di fakultas ini saya biasa-biasa saja. Kemudian mulai merasa minder ya, kemudian mulai mengurung diri dari teman-teman yang lain. Tetapi saya rasa mungkin kita ini nggak mungkin lah mengurung diri ya, mengurung diri tapi dengan apa ya? Dengan gadgetnya masing-masing. Itu ya mungkin itu semua suatu peralihan ya, mengalihkan kepada mencari hal-hal baru untuk memenuhi ekspektasinya, memenuhi kesunyian yang dia alami. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kesunyian atau kesepian ini? Seringkali kita merasa sepi karena ditinggal orang yang kita kasihi. Seringkali kita mengalami masalah, kemudian kita mengurung diri. Kemudian firman Tuhan hari ini yang diangkat tadi mengatakan bahwa saya mengangkat firman Tuhan yang mungkin lebih apa ya? Tuhan itu senantiasa menyertai kita ya. Tuhan sungguh beserta kita. Pertama-tama ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita ya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Immanuel itu, Allah beserta kita itu memang benar-benar menjadi dasar yang harganya mutlak gitulah. Harganya mutlak artinya apa? Kita memang benar-benar meyakini, mempunyai iman bahwa Tuhan itu pertama-tama Tuhan itu menyertai kita. Itu dulu yang pertama. Kemudian, nah ini juga bukan dibuat-buat, karena galau dia, karena stres dia, kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan pasti menyertai saya. Bukan hanya untuk menghibur diri, tetapi memang benar meyakini, mengimani bahwa memang benar Tuhan itu menyertai saya, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk menghibur diri. Ini merupakan fakta iman ya, fakta ilahi, fakta iman atau fakta ilahi bahwa Allah beserta kita. Itu yang kedua, Tuhan tidak dalam kehidupan kita ini Tuhan tidak pernah mendatangkan yang namanya kesulitan, yang namanya badai, yang namanya kesepian.
Nah, apa yang Tuhan lakukan adalah adanya Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita terjamin ya, membuat kita terjamin. Makanya ada lagu itu yang mengatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi dia berjanji akan senantiasa menyertai kita. Makanya kesulitan, tantangan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita selalu mengharapkan yang baik-baik, yang muluk-muluk itu ya. Dalam perkuliahan juga pasti ada dosen yang killer ya. Dosen yang killer. Kami juga di sana. Kalau dalam perkuliahan pasti memang selalu ada ya di fakultas, di universitas ini. Pasti selalu ada 1-2 dosen yang susah lah, killer lah dikatakan kayak gitu ya. Susah sekali mendapat nilai A dari dia aja. Kemudian kalau sudah dia merasa tidak senang dengan kita, ditandailah kita misalnya kan, nanti nilainya. Tapi kami di sana memang kalau kuliah 4 tahun, kalau enggak 4 tahun ya keluar lanjut di luar. Jadi 4 tahun kuliahnya. Nah, jadi Tuhan tidak pernah mendatangkan yang namanya badai dalam hidup. Badai itu pasti ada. Itu menjadi apa ya? Menjadi kodrat dalam kehidupan manusia. Ada yang baik, ada yang, makanya orang Tionghoa mempunyai apa namanya itu? Ada sisi gelap dan sisi hitam. Apa namanya itu? Sisi gelap dan sisi hitam. Di dalam sisi gelap itu ada bagaimana sih? Yang lingkaran itu loh, lingkaran, kemudian ada di tengahnya membagi, ada hitam, ada putih, ada hitam. Di dalam hitam itu ada setitik putih ya. Artinya apa? Di dalam segelap-gelapnya orang ini. Bukan saya. Sangat sarkas ya. Sifatnya mungkin bisa jadi sifatnya segelap-gelapnya sifat orang ini, pasti ada satu titik yang putih yang terang. Makanya mantap kalau filosofi orang-orang teman-teman kita dari Tionghoa dan Cina. Makanya di sana kami ada belajar juga namanya filsafat Timur. Filsafat Timur itu datangnya dari Cina, dari Tiongkok. Jadi kalau mau melanjuti itu harus belajar bahasa mereka yang gitu-gitu itu. Harus belajar dari dasarnya. Sama dengan kitab suci juga. Kalau mau lanjut terus harus belajar bahasa Aram, bahasa asli Yesus. Dan saya janganlah sampai situ ya. Sampai sini. Cukup di berkarya melayani umat-umat. Jadi Tuhan tidak pernah, yang kedua Tuhan tidak pernah mendatangkan badai, tetapi Dia berjanji akan menyertai kita. Itu poin yang kedua ya. Poin yang kedua. Hanya terkadang kita lebih memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang kalau galau terus, aku kok kayak gini, ditinggali apa? Ditinggali haletku kata orang. Ditinggali haletku gitu kan. Jadi terpuruk dalam penderitaan ini. Nah, kalau kau berpikir selalu ke situ, ini kata orang-orang psikologi, kalau ke situ ada pikiranmu, ya kau terpuruklah di situ, matilah kau di situ kata orang. Matilah kau di situ kata orang mata kan. Jadi bangkitlah kau. Nah, ya agak bakat juga. Berusaha untuk bangkit dari keterpurukanmu itu, dari kesepianmu, dari kekhawatiranmu, daripada lebih berfokus kepada masalahmu, gitu ya. Daripada kau terus memikirkan haletku ini udah pergi, cari yang baru lah. Aku yang tidak bisa move on. Nah itu udah sampai di mana tadi? Sampai mana? Hanya terkadang kita lebih itulah fokus kepada penderitaan, kesepian. Kita terkadang berpikir bahwa Tuhan hanya sebagai apa? Tuhan ketika kau di situ nangis-nangis, kau di pojok kamarmu membanting-banting apa, lalu kau bertanya, di mana Tuhan sebenarnya ini kan?
Kurasa Tuhan ini cuma nengok-nengoknya ini. Cuma melihat-lihat saja Tuhan ini. Kenapa nggak langsung turun? Kau nah ini hadap yang baru. Gak gitu cara kerja Tuhan ya. Mungkin kau berpikir nanti, Tuhan ini berat kali hidup ini. Kenapa kau kasih dosen aku kayak yang kilir kayak gini sampai skripsiku ini udah berapa puluh kali bimbingan tapi tidak selesai. Tanya abang kelas beda nanti sama yang dosen ya. Abang kelas bilang ini nanti dosen salah itu gitu. Jadi Tuhan tidak bekerja ini masalahmu Tuhan langsung nah ini solusinya, bukan. Kau cari sendiri. Kau cari sendiri apa yang menjadi solusimu. Maka kau butuh waktu untuk saat teduh tadi ya, saat hening. Di dalam ketika kau menangis, kita ada jangan tahan ya. Kita ampas. Aduh, saya lupa. Jangan kalian bilang ini stand up comedy. Kita sedang merenungkan firman Tuhan ya. Jadi jangan terlalu berpikir stand up comedy, bukan? Nah itu. Jadi terkadang kita berpikir bahwa Tuhan itu, dari mana Tuhan ini? Katanya penyelamat, bahkan sampai kepada tahap itu ya. Kalau orang udah sampai stres berat, sampai kepada mempertanyakan keberadaan eksistensi Tuhan. Keberadaan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di mana sih Tuhan ini katanya? Di mana sih Tuhan ini? Katanya sampai mempertanyakan kebenaran ilahi yang sebetulnya tidak perlu ditanya karena kebenaran iman. Katanya Tuhan itu penyelamat, masa dilihatnya aku ini mempunyai beban seberat ini katanya kan. Jadi seolah-olah dipikulnya dunia ini, jadi semua masalah yang ada di pundakmu. Jadi mempertanyakan Tuhan, katanya Tuhan itu penyelamat, kok melihat aku yang sedang berada dalam kesusahan ini kok ditengoknya saya katanya. Cuma ditengoknya katanya. Cuma ditengoknya, nggak mau dibantu. Jadi cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Jadi kau mencari dalam keheninganmu, mungkin Tuhan punya maksud lain, Tuhan punya maksud lain pada dirimu, ya kan? Mungkin rencana Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada kau sama adikmu ini. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain, kan? Nah, kemudian ketiga, yang pertama tadi kau harus punya keyakinan yang mendasar bahwa Allah senantiasa menyertai kita, gitu ya. Yang kedua, kemudian Tuhan itu tidak pernah mendatangkan kesusahan, tidak pernah Tuhan membuatmu galau ya. Kau yang buat Tuhan galau. Apa yang maunya anak ini? Anak Tuhan ya. Kok dipermainkannya aku. Jadi Tuhan tidak pernah mendatangkan badai, tetapi Dia berjanji akan menyertai. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertaimu sampai dunia ini tak ada lagi, sampai selama-lamanya. Yang ketiga, hadirnya Tuhan dalam hidup kita bukan untuk mengusir badai yang tadi ya, bukan untuk mengusir badai, tetapi menggandeng tanganmu. Menggandeng tanganmu, jangan kau bayangkan ada yang menggandeng tanganmu ya. Menggandeng tanganmu artinya berjalan bersamamu menerpa badai itu. Kita amin ya. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menggandeng kita, menyertai kita untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Kalau badai itu udah pasti ada ya. Gak mungkin lah, masa kau mau yang enak-enaknya aja ya. Pasti ada susahnya hidup ini. Itulah hidup. Itulah hidup. Hadirnya Tuhan dalam hidup kita bukan untuk mengusir badai. Hubungan kita dengan Tuhan bukan berarti membuat hidup kita nyaman terus. Hadirnya Tuhan dalam hidup kita membuat kita terjamin. Tuhan menjamin keselamatan kita. Jadi ketika kau menghadapi masalah, jangan kau lari dari Tuhan. Tapi saya agak
agak apa kalau dengan anak-anak muda ini ya, pasti selalu ada pencarian-pencarian untuk meluapkan apa yang menjadi masalahnya, kesepiannya. Misalnya dia meluapkan dengan cari teman sebanyak-banyaknya, mencari tongkrongan-tongkrongan, ya kan? Kurasa gak apa ya, agak logat Batak ya. Kurasa pun pasti paling 1-2 orang yang kalau lagi galau dia ini ingat akan Tuhan. Amin ya. Amin. Itulah yang ketiga. Hadirat Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi penjamin. Jadi dia menggandeng hidup kita, menjamin bahwa badai itu pasti akan kita lalui. Amin. Amin. Kemudian kita akan mengalami kesulitan, mengalami kehadiran Tuhan. Kita akan mengalami apabila ketidakhadiran Tuhan, apabila kita hanya fokus tadi ya pada kegelisahan hidup kita. Memang benar bahwa karya keselamatan Tuhan akan sulit dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang menuntut Tuhan untuk memenuhi rasa nyamannya. Jadi jangan kau tuntut Tuhan untuk buat kau rasa nyaman terus. Jangan kau tuntut hadiratmu untuk buat kau nyaman terus. Kau bisa buat nyaman dirimu sendiri ya. Bisa buat nyaman dirimu sendiri. Maka jangan juga tuntut Tuhan untuk buat nyaman kau. Tetapi minta penyertaan Tuhan supaya berjalan bersamamu di tengah kesepianmu, kekhawatiranmu, kegalauanmu gitu ya. Nah, sebaliknya meningkatkan kesadaran bahwa Tuhan senantiasa menyertai, mencintai dan bersama kita. Dia mengajak kita semua untuk bersama-sama menghadapi persoalan hidup. Maka apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Mendalam kali ya. Apa yang kita cari dalam hidup ini sesuai tema yang dibagi sih. Gak susah memang. Bukan ini. Tema bulan September ya. Damai sejahtera. Apa kata Yesus dalam firman tadi? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Tapi ada syaratnya. Kena kali enggak muluk-muluk sama munah. Kau harus mengasihi Tuhan Allahmu. Barang siapa mengasihi aku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Injil Yohanes ini agak susah ditafsirkan. Dia beda dengan Injil-Injil yang jadi satu SKS pula kan. Jadi apa? Damai yang kita cari di bumi ini, damai. Jadi yang selama ini kita pahami itu bahwa damai adalah situasi hidup di mana kita tidak punya apa? Tidak punya beban, tidak punya musuh, tidak punya rasa kegelisahan, kesepian, ketakutan, hidup tanpa beban, tanpa gangguan. Nah, justru bukan ini yang dimaksudkan damai dalam firman ini. Damai ini seringkali kita damba-dambakan ya. Siapa yang enggak mendamba-dambakan kedamaian ini ya? Nah, tapi kadang sadar atau tidak, karena kita mengusahakan kedamaian ini, kita membatasi diri dengan orang lain supaya orang tidak mengganggu hidup saya, ya. Jadi efeknya apa? Kau membatasi dirimu dengan orang lain, menutup dirimu dengan orang lain. Jadi bukan damai lagi yang kau rasakan nanti. Jadi apa sebenarnya yang damai yang diberikan oleh Allah? Damai yang diberikan Allah adalah persahabatan kasih dengan Allah. Nah, syaratnya untuk menerima damai sejahtera itu adalah keberanian untuk gelisah. Kau berani enggak gelisah? Berani enggak mengalami kesepian? Itu pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan. Keberanian untuk gelisah dengan ketidakberesan, ketidakbenaran, membuka mata terhadap dosa. Jadi kita berani untuk masuk ke dalam keheningan. Kalau melihat usia-usia kita, aku udah bapak-bapak katanya tadi. Itu
Kebanyakan kita tidak bisa tenang, tidak bisa. Kita tidak bisa hening, kita tidak bisa tenang. Kita lebih kepada reaktif, bahkan hiperaktif. Maka saya pikir sangat menarik tema yang diangkat ini, yang menemukan Tuhan dalam kesepianku. Lalu bagaimana caranya? Biasanya kalau anak muda itu kan biasanya punya pemikiran kritis yang tajam, maunya itu yang real, yang ini masalahnya, ini solusinya, gitu ya. Harus lurus pemikiran itu. Maka yang pertama, kalau kamu menghadapi kesepian, kalau mengalami kesepian, ya karena tadi ya, mengalami kesepian, masuklah ke dalam kesepian itu. Berani tak ini ya? Misalnya kau sedang galau, kau menikmati galau itu. Bagaimana itu? Bagaimana menikmati galau itu kan? Artinya bahwa kau berusaha untuk masuk ke dalam kegalauanmu itu. Sampai kepada pertanyaanku, aku galau ya, kenapa ya? Gitu ya, paham? Sampai kepada itu, kemudian itulah, kita jangan takut untuk masuk ke dalam itu, masuk ke dalam kesunyian, kesepian. Kemudian kita memang butuh saat untuk hening. Dalam firman Tuhan ada juga yang mengatakan Tuhan saja, Tuhan Yesus, dia butuh waktu hening untuk berdoa kepada Bapaknya. Jadi ketika mereka sedang berlayar memberitakan firman Allah kemana-mana, nah dia mengatakan mari kita bertolak ke tempat yang tenang, istirahat sejenak untuk berdoa. Nah ketika dia memilih para rasul juga, dia berdoa bahkan semalam-malaman. Artinya apa? Dia menyisihkan waktu heningnya, waktu pribadinya, saat teduh bersama Bapa di surga ya. Kemudian dia memilih para muridnya. Nah, berusahalah untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini agak susah ya. Masa aku udah galau, udah stres, masa harus berpikir, pasti gak ada lagi bukan isi otak, gak ada lagi pikiran ke sana ya. Yang menjadi pikirannya semua tentang kegalauan, keheningan, tentang kegelisahan, kekhawatirannya itu semua pasti ke situ. Tapi kemudian kau harus menyadari bahwa di saat yang di titik yang paling rendah, apakah sudah ada dari kita yang pernah merasakan memang kok berat kali hidup ini, suatu titik yang paling apa ya, suatu titik yang memang tidak bisa lagi dihadapi, belum sampai di situ ya. Kita semua pasti happy aja pasti kan, tapi kemungkinan suatu kesempatan nanti mungkin mengalami itu. Jadi menarik diri untuk menemukan Tuhan. Ini kelihatannya seperti ideal kali ya kalau ngomong, tapi kita harus pernah mencoba itu. Saya pun demikian, sering mencoba masuk ke dalam keheningan. Dan kalau kami dalam Katolik itu ya, dalam gereja Katolik punya waktu-waktu untuk hening, berdiam diri, bermeditasi, masuk ke dalam diri apa-apa saja yang sudah saya lakukan. Misalnya malam, apa-apa saja yang sudah saya lakukan pagi hari tadi, kemudian saya renungkan kesalahan-kesalahan apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi untuk mendapat damai dan kasih karunia Allah, maka syaratnya adalah mengasihi Allah dan melaksanakan apa yang menjadi firman-Nya. Amin. Amin. Terima kasih. Apa lagi, Mas?